Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Wastabaqal baba, dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Wa qaddat qamisahu, dan perempuan itu menarik gamisnya Nabi Yusuf min duburin, dari belakang hingga koyak. Wa alfaya, dan keduanya mendapati sayyidaha, suaminya Zulaikha, ladal bab, di depan pintu. Qalat Zulaikha mengatakan, ma jaza'u man arada bi ahlik, ma jaza'u, apakah balasan bagi orang arada bi ahlika su'an, yang menghendaki berbuat serong kepada istrimu. Illa ayyusjana aw adzabun alim, selain dia dipenjara, aw adzabun alim, atau dihukum dengan siksa yang pedih. Qala Nabi Yusuf berkata, hiya, dia Zulaikha, rawadatni, yang menggodaku, an nafsi, diriku. Wa syahida syahidun, dan memberi kesaksian syahidun, seorang saksi, min ahliha, dari keluarganya Zulaikha. In kana qamisuhu qudda min qubul, jika baju kamisnya kudda min kubulin, koyak di bagian depan, fasadaqat, maka perempuan itu benar, wa huwa minal kadzibin, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, jika baju kamisnya koyak min dubur, dari bagian belakang, fakadzabat, maka perempuan itulah yang dusta. Wahuwa, sedangkan Yusuf minas sadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu, maka ketika dia suami melihat gamisnya Nabi Yusuf qudda min duburin, koyak di bagian belakang, qala dia berkata, innahu, sesungguhnya ini, min kaidikunna, adalah tipu daya kalian, wahai perempuan. Inna kaidakunna azim, tipu dayamu benar-benar azim, sungguh sangat hebat. Ya, faham? Ustaz Zulaikha langsung melihat semua. Anak muda biasa ya. Jadi ketika Zulaikha itu menggoda Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak, sebagaimana yang diceritakan dulu itu. Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, itu majikanku, tuanku sudah begitu baik kepada saya. Enggak mungkin saya mengkhianati Aziz, itu enggak mungkin. Innahu la yuflihul zalimun, sekali-kali orang yang zalim itu tidak akan pernah berhasil dan sukses. Ketika Nabi Yusuf sudah menolak, kemudian Nabi Yusuf memberikan itu tarhiban dikit itu kepada Zulaikha itu. Dia mengatakan, innahu la yuflihul zalimun, Zulaikha, berhenti. Orang yang zalim itu enggak akan beruntung. Enggak akan beruntung. Stop. Ketika sudah ditolak mentah-mentah. Ini Zulaikha udah cinta mati, ditolak terang-terangan sudah. Ditarhib oleh Nabi Yusuf.
dengan tarhib yang begitu luar biasa. Tapi ternyata Zulaikha itu nggak mau mundur. Tetap goda Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf tuh ngelihat Zulaikha ini. Oh, ini sudah nggak bisa dibilangin lagi nih. Langsung lari menuju pintu. Maka saat lari dikejar. Dan pintunya itu bukan 1, double 7. Jadi kejar-kejaran di 7 pintu. Itu kalau bilang zurat, sudah zurat banget itu aslinya. Buka 1, kejar lagi. Sampai wa alfaya sayyidaha ladal bab wastabaqal bab, itu pintu terakhir. Sebelum pintu terakhir itu Zulaikha berhasil megang baju Nabi Yusuf belakang, ditarik sampai koyak. Ketika Zulaikha sudah melihat ini Yusuf sudah susah dikendalikan, sudah mau keluar nih, saya jelas kalahnya. Maka saat itulah ada kaida kunna azim, itu sudah keluar makarnya, tipu dayanya Zulaikha sudah keluar. Apa yang dia kerjakan? Kukunya itu lumayan panjang. Langsung nyakar mukanya sendiri. Jadi Zulaikha ketika melihat Nabi Yusuf sudah sampai pintu terakhir, sebentar lagi dia akan keluar. Kalau sudah keluar saya mesti kena. Karena Zulaikha itu bajunya sudah baju yang bersolek yang cantik betul. Maka langsung dia itu cakar mukanya sekuat-kuatnya sehingga mukanya itu berdarah-darah. Setelah dia mencakar mukanya sendiri, dalam Tarikhul Anbiya itu dia rambutnya itu dia jambak sendiri sampai acak-acakan seakan-akan orang yang mau diperkosa begitu. Tarik rambutnya. Sebelum dia sampai pintu terakhir, dalam waktu hanya beberapa detik Zulaikha ini bisa nangis seperti nangisnya orang yang ditinggal mati. Ini loh, kalau perempuan sudah mulai beraksi itu begitu. Udah susah itu. Kaidah kunna azim, betul, keluar tuh nangisnya luar biasa. Nangisnya luar biasa, mukanya ada bekas darahnya, rambutnya acak-acakan. Maka Aziz itu al-faya sayyidah haladal bab, dalam satu riwayat Aziz itu masuk rumah karena ada suara orang nangis di dalam, tadi dibuka. Ternyata istrinya itu muka sedih sambil nangis. Maka suaminya tanya, "Ma yubkik?" "Wahai Zulaikha, kenapa kamu nangis? Kenapa, Dek? Kenapa nangis, Dek?" Wong bloro begitu. Enek opo? Maka Zulaikha tidak jawab panjang. Dan jawabannya ini bersastra Zulaikha ini. Dalam sebagian tafsir kalau kita ngerenungi ini sudah sastranya itu tahasus lughah. Dia mengatakan apa? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Tidak ada balasan, atau apakah balasan bagi orang yang menghendaki buruk kepada istrimu? Gak ada balasan kecuali dia dipenjara atau dia diazab dengan azab yang pedih. Jadi di sini sastranya Zulaikha ini kalau kamu renungi dahsyat ini. Kenapa? Yang pertama, Zulaikha tidak menyebutkan Yusuf. Tidak menyebutkan Yusuf menghendaki keburukan dengan dia. Dhomirnya itu nggak dikasih Yusuf menghendaki, bukan. Ma jaza'u man aroda. Aroda itu siapa? Nggak ada. Apa? Tidak ada balasan bagi orang yang menghendaki keburukan kepada keluargamu kecuali dia dipenjara atau diadab. Dia sedikit pun tidak mengatakan Yusuf telah menggoda aku. Ini kalau perempuan harus belajar dulu sastra ini pada Zulaikha ini. Yang kedua, Zulaikha itu mengatakan illa ayyusjana, dipenjara atau disiksa dengan siksa yang pedih. Penjara dulu atau disiksa. Bukan siksa dulu baru penjara. Karena Zulaikha ini paham, kalau saya bilang siksa dulu, Yusuf akan disiksa. Tapi dia mengatakan penjara aja.
Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan orang yang sangat cinta itu dia walaupun terpepetnya kayak apa, tidak mau orang yang dicintai itu tergores tubuhnya. Jadi Zulaikha itu walaupun nyerang Nabi Yusuf kayak begitu, tapi dia bersastra, nggak mau Nabi Yusuf itu diazab tuh nggak mau. Penjara aja lah, biar bisa ditengok sekali 2 kali. Gini loh, kamu harus tahu ini. Pinternya luar biasa dia. Dan dalam bahasa Arab, ayyusjana itu di penjara. Susunan illa ayyusjana aw adzabun alim. Yusjan itu ibarah seperti itu biasanya digunakan untuk di penjara sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Bukan di penjara yang lama. Karena susunan di penjara yang lama itu bukan ayyusjana. Itu seperti kata-kata Fir'aun. La aj'alannaka minal masjunin. Kamu kalau nggak mau jadikan saya Tuhan, la aj'alannaka minal masjunin. Kamu akan saya penjara selama-lamanya. Itu kalau penjara lama. Kalau ayyusjana itu bentar. Masuk ke penjara bentar aja lah, sehari 2 hari. Maka setelah nangis-nangis dia mengatakan ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Maka Aziz ini orangnya pinter. Ngelihat Nabi Yusuf yang secara historinya itu enggak pernah nakal. Enggak pernah goda cewek. Enggak pernah ada masuk kisah keamanan bahwasanya pernah pacaran dan sebagainya, nggak pernah punya Instagram, nggak pernah. Jadi memang asli soleh sejak awal. Rajulun nasya'a fi ibadatillah itu begitu. Laki-laki memang masya Allah sejak kecil itu sudah nggak ada, bukan dulu tobatan itu bukan, memang asli baik. Ada orang tuh baiknya tuh tobatan. Maka ditanya Yusuf, ya Yusuf, lam yakun rajai minka hakadha, ittakhadtuka walada, akramtu mathwak, fajazaitani bihadzal fi'al. Kata Aziz itu, Yusuf, saya itu enggak pernah bayangkan loh kamu berbuat seperti ini kepada istri saya. Kamu saya angkat jadi anak, saya muliakan kamu seperti anak saya sendiri. Seluruh fasilitas saya berikan kepada kamu, bukan seperti budak. Fajazaitani bihadzal fi'al. Kamu membalas saya dengan balasan yang begitu buruk ini. Maka Nabi Yusuf itu enggak keder, enggak minder blas. Kalau Zulaikha tadi kan bahasanya kan bahasa sindiran. Nabi Yusuf tidak jelas langsung. Hiya rawadatni an nafsi. Dia yang ngerayu saya Tuhan. Orang itu kalau nggak salah itu terang-terangan. Kalau orang salah itu belok sana, belok sini, keluarkan sana, ambil sini. Itu kalau orang kelihatan pembohong. Maka Aziz mengatakan, Yusuf, kalau memang kamu nggak salah, buktimu itu apa? Maka Nabi Yusuf itu bingung. Ini kejadian ini hanya terjadi dalam rumah yang pintunya 7 itu tertutup semua. Yang tahu hanya saya dengan Zulaikha saja. Siapa saksinya ini? Maka Nabi Yusuf langsung angkat kepalanya itu ke atas, ngelihat ke langit, angkat tangan, dia doa. As'aluka bitulika wa bikaramika wa bi khurmati abai an tadarakani bi rahmatik. Ya Allah, dengan berkahnya kemuliaanmu, keagunganmu, dengan berkahnya demi kemuliaanmu dan keagunganmu dan berkahnya ayah-ayah saya yang wali-wali semua, nabi-nabi semua, wali, nabi, tolonglah saya, berilah saya rahmatmu. Maka langsung malaikat Jibril alaihi salatu wasallam turun dari langit. Ketika malaikat Jibril turun, di situ ada anak kecil yang sedang digendong bayi, masih di ayunan. Tiup malaikat Jibril, langsung bisa ngomong.
Wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Ini yang ngomong satu riwayat itu bayi. Dilihat saja itu. Kalau terkoyak di depan berarti Yusufnya yang salah. Tapi kalau terkoyak di belakang berarti Zulaikha yang salah. Setelah dicek betulan ternyata terkoyak di belakang. Jadi dalam kisah ini Masya Allah ada pelajaran-pelajaran yang begitu dalam dan sangat-sangat dalam. Apa itu? Zulaikha ini telah mengerjakan perkara yang sangat tercela. Apa itu? Berkhianat. Kalau orang itu berbuat dosa masih dosa, ya dosa ya sudah dosa. Tapi kalau dosanya itu berhubungan dengan khianat, ini dimaafkan sangat sulit. Sudah punya suami, tetapi malah berbuat serong dengan orang lain, khianat. Makanya kalau orang dalam Islam sudah nikah, kok dia zina, orang khianat itu balasannya apa? Rajam sampai mati. Karena khianat itu seakan-akan dosa yang susah dimaafkan, kecuali dibunuh. Zulaikha telah mengerjakan khianat. Dan khianatnya itu bukan dengan siapa-siapa, dengan anak angkatnya sendiri. Dan yang paling konyol lagi, Zulaikha itu sudah goda Nabi Yusuf itu sudah bertahun-tahun. Yang dulu itu loh, digoda, suruh ngelihat, nggak mau. Digoda, digombal berkali-kali juga nggak ada efeknya. Ngelihat aja nggak mau, kalau suruh zina lebih nggak mau lagi kan, secara logika itu. Ngelihat lo nggak mau. Kalau orang jelalatan, itu wajar. Ini ngelihat lo nggak mau, kok diajak zina? Ya sangat nggak mau. Tetapi apa dia mundur? Enggak. Apa dia malu dengan anaknya? Enggak. Sudah ditolak terang-terangan itu loh. Qala ma'adzallah, masih dikejar. Itu Zulaikha itu ngejar ke pintu, kata para mufassir, pengen ngunci lagi biar Yusuf gak bisa keluar. Bayangkan. Ditolak terang-terangan itu masih dikejar, mau dikunci pintunya lagi biar Nabi Yusuf gak bisa keluar. Kok bisa begitu? Kenapa? Kenapa itu? Ada sebagian mufassir dia mengatakan karena cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf ini sudah merasuki dirinya, sudah mendarah daging. Dulu tuh awalnya cinta itu kecil. Nabi Yusuf asli tampan, jadi orang cinta mudah aja. Jadi kan ada orang itu cinta itu kan perlu alasan kan. Ada cinta tanpa alasan, ada cinta yang perlu alasan. Ada orang itu cinta tanpa alasan, ngelihat senang itu ada, alasannya apa nggak tahu, pokoknya saya senang. Itu namanya cinta tanpa alasan. Ini kalau para ulama ya karena di akhirat itu satu kelompok. Ketika orang di akhiratnya al-arwahu junudun mujannadah satu kelompok, nanti di bumi itu cintanya tanpa alasan. Ngelihat orang itu senang, dia itu loh nggak pinter, nggak apa-apa. Dia itu loh biasa aja nggak terlalu soleh, iya nggak tahu, saya kok senang ya sama dia ya. Dia itu loh nggak putih, ya justru hitamnya itu menarik. Ini ada namanya cinta tanpa alasan tuh begitu. Jadi sampai dicari alasan untuk dicintai itu apa, itu sampai bingung apa ya. Dia kok banyak yang cinta itu alasannya apa? Dilihat dari atas sampai bawah nggak ada yang menarik. Itu orang pada cinta. Pengen begitu apa enggak? Ya, sebagian orang doa, ya Allah jadikanlah saya ini seperti Hajar Aswad. Walaupun tampaknya itu hitam, orang rebutan nyium Hajar Aswad. Sampai bayar jutaan itu. Itu namanya aura mahabbahnya Hajar Aswad seperti itu. Sepertinya batu biasa, hitam, nggak menarik. Itu orang rebutan sampai banting-bantingan kan? Itu auranya Hajar Aswad. Tapi kalau Nabi Yusuf itu terlalu banyak alasan untuk mencintai dia. Dari mukanya sudah menarik, suaranya juga menarik, akhlaknya menarik. Jadi kalau ditanya alasannya apa, satu buku pun gak habis untuk mencintai Nabi Yusuf alasannya itu. Dan ketika Zulaikha itu cinta, dia sudah mulai gila. Gak ditahan, itu dipupuk.
Orang tuh kalau sudah cinta, dia akan senang mendengar namanya orang yang dicintai. Jangan kan ngelihat mukanya, namanya juga senang. Maka Zulaikha itu sering jalan kemana-mana tanya, ada yang ngelihat Nabi Yusuf enggak? Saya Bu Zulaikha. Tadi saya ngelihat Yusuf. Gimana kamu lihatnya? Oh, di sana baju merah. Oh gitu ya. Gimana dia tadi? Oh dia senyum ke sini. Kasih kalung gratis. Ada orang tadi bilang, saya lihat Yusuf tadi di masjid. Ya ini kasih gelang gratis. Jadi sampai perhiasannya itu habis ludes ngasih orang-orang yang nyebut namanya Nabi Yusuf. Kalau orang sudah cinta itu Masya Allah. Jangankan ketemu orangnya, kejauhan itu. Sebut namanya aja loh, sakitnya sembuh. Di awal-awal Qais itu cinta dengan Laila. Di awal-awal itu belum menggila itu, masih permulaan. Masih permulaan itu tembok-tembok dicium. Yang di Amur ala Diyar-Diyar itu masih permulaan dia. Tembok-tembok dicium. Uqabilu dzal jidar itu masih awal-awal. Ketika cintanya sudah akhir, itu Qais dan Laila sudah akhir. Itu Qais itu masuk ke kotanya Laila itu nggak nyium tembok lagi. Nggak lihat tanahnya, bukan nyari Laila, bukan. Tapi ngelihat bulan, ngelihat bintang ke atas. Orang-orang bilang, hei Qais, ini kampungnya Laila. Itu loh, lihat tembok, jangan-jangan pas pintunya Laila, jendela, kamu bisa ngelihat Laila di sana nanti. Enggak, itu terlalu tinggi. Cukup saya melihat bulan, yang bulan tadi pantulan cahayanya mengenai rumahnya Laila. Jadi kalau melihat Laila terlalu tinggi, temboknya ketinggian masih, sendalnya apalagi itu. Cukup saya ngelihatnya loh, di langit itu cahayanya kena Laila, kena rumahnya Laila itu sudah ada hubungan dengan Laila itu. Jadi kalau debunya kan terlalu dekat dengan Laila itu terlalu dekat. Yang jauh aja matahari, bulan itu saya sudah senang. Karena matahari itu masih mengenai rumahnya Laila juga. Bagaimana? Aneh apa enggak? Aneh. Orang itu kalau sudah cinta, kata para ulama, la yasma'u idza nudiya, wa la yubsiru idza nudhira, wa la yafhamu idza kullima, wala yahzanu idza usiba bimusibatin. Orang itu kalau sudah cinta betul, la yasma'u idza nudiya, dipanggil tuh tuli telinganya. Dipanggil fulan, 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 enggak dengar. Wala yubsiru idza nudhira, dilihat pun enggak merasa dilihat. Karena dia sudah masyghul itu, otaknya itu cuma Laila, 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 Laila. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Sampai Zulaikha itu ngelihat langit ada tulisan Nabi Yusuf. Ngelihat buku ada Yusufnya. Belum pernah sampai tingkatan itu? Jangan. Masya Allah. Sampai itu loh. Qais itu pernah mau datang ke rumahnya Laila. Itu pertengahan cinta, bukan akhir, bukan awal, pertengahan. Ngelewati orang-orang sholat. Ini ada orang-orang sholat sedang sholat tawajuh itu. Udah ngelewati spot softnya itu. Tengah, depannya langsung. Ada orang sholat itu dilewati tengahnya. Maka orang-orang biarin orang gila aja. Lewat. Setelah pulang dari rumahnya Laila ditanya, Qais, kamu tahu hukumnya ngelewati orang sholat, tahu nggak? Tahu. Dosa nggak itu? Dosa besar itu. Kamu tadi lo ngelewati orang sholat? Enggak. Iya, kami sholat, kamu lewat, saya nggak ngelihat. Demi Allah, kamu tuh ngelewati kami, tengah-tengah kami sholat. Kalian ngelihat saya? Iya. Maka itu, kamu tuh aneh kalian itu. Saya ini loh cinta dengan makhluk. Laila itu makhluk. Ketika saya cinta, saya datang ke rumahnya, saya nggak ngelihat kalian. Tapi kalian katanya cinta pada Allah, tengah-tengah sholat, kok ngelihat saya sih? Aneh enggak? Katanya cinta. Allah, kok melihat saya lewat dari mana? Masya Allah. Jadi memang nutrisi terbesar untuk orang itu berbuat itu adalah cinta tadi. Kalau cintanya itu kuat kepada keburukan ya, jadi kayak Zulaikha tadi, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maju, nggak ada malunya, tuli dan buta, nggak pernah sedih.
Kalau orang sudah cinta itu la yahzunu idza usiba bimusibatin. Tidak pernah sedih ketika datang musibah. Karena kesedihan musibah itu sama sekali tidak sebanding dengan nikmatnya cinta dia. Masya Allah. Tapi kalau orang itu cintanya sudah kepada kebaikan, ya sudah. Dia akan berbuat perbuatan yang tidak masuk akal dalam kebaikan. Kalau orang sudah cinta pada Nabi luar biasa, ya sudah nggak masuk akal itu. Sahabat tengah-tengah kumpul istrinya, ya khairallah hirkapi, langsung bangun, nggak mandi dulu. Ih, aneh banget ya. Itu orang cinta. Orang kalau sudah cinta, perbuatannya itu akan di luar nalar otak normal. Semalaman suntuk sholat, kok bisa sih Pak? Karena mereka cinta. Masya Allah. Maka kita diajari Nabi, Allahumma rizukni hubbak. Ya Allah, berilah saya ini rizki cinta kepadamu. Kalau sudah masuk cinta kepada Allah itu gak perlu ditarhib, nanti sudah bangkit-bangkit sendiri. Mau diumumkan 1, 5 menit, kurang 3 menit, itu kurang cinta aja. Kalau sudah cinta, jam 6 subuh sudah di kelas. Orang cinta. Dia akan datang sebelum waktu pertemuannya. Maka dalam Mukasyafatul Qulub itu diceritakan, ada seorang anak muda. Dia sedang cocok tanam di kebun, di sawah. Datang Nabi Isa lewat. Maka orang tadi mengatakan, ya Nabi Allah, sal rabbaka ayyarzuqani mithqala habbatin mithqala dzarratin min mahabbatih. Ya Nabi Allah, doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah memberi kepada saya ini sebiji dzarrah cinta kepada Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, innaka la tutiq. Kamu enggak akan kuat. Kalau enggak kuat ya Nabi Allah, nisfa dzarrah, separuh aja dah. Kalau separuh kuat kayaknya. Maka doa Nabi Isa doa, ya Allah, Allahumma rzuqhu nisfa dzarratin min mahabbatik. Ya Allah, berilah kepada dia itu separuh biji sawi dari cinta kepadamu. Terus ditinggal, Nabi Isa ditinggal. Setelah 10 tahun lebih melewati tempat yang sama. Nabi Isa tanya, pemuda yang dulu di sini mana? Saya nggak lihat lagi. Ya Nabi Allah, dia sudah gila ya Nabi Allah. Sejak kamu doakan itu, saat itu dia langsung gila, ninggalkan rumahnya. Masa gila? Iya gila. Berarti nggak kuat dia ini. Maka Nabi Isa doa, ya Allah, tunjukkan kepada saya di mana tempat dia ya Allah. Saya pengen lihat dia itu di mana sekarang. Tek, kasaf. Ngelihat ternyata dia itu di atas gunung. Di atas gunung, di atas batu, bajunya sudah compang-camping kurus, tinggal tulang dengan kulit. Nggak pernah makan. Tangannya diangkat ke atas, ya Allah, ya Allah. Dengan begitu kena hujan, kena panas, terus angkat tangan terus. Kok josmen gitu? Maka oleh Nabi Isa didatangi, ditegur. Ya fulan, ana Isa. Hei, fulan, saya ini Isa. Dia diam. Allah, ya Allah, ya Allah. Mirip istighosamu ketika malam itu loh. Ya Allah, ditegur nggak terasa. Nggak terasa. Karena di alam lain kan. Ya Allah, ya Allah. Nabi Isa ditegur nggak paham, kencangkan lagi. Fulan, ana Isa. Masih diam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dibentak Nabi Isa itu. Ana Isa. Maka terdengar suara di langit tanpa rupa. Ya Isa, alaysa yasma'u kalam al-adamin man kana fi qalbihi nisfa dzarratin min mahabbati. Wahai Isa, mana mungkin orang itu bisa mendengar perkataan manusia
kalau dalam hatinya ada separuh biji dzarrah dari cinta kepadaku. Wa jalali wa izzati law qatta'tahu bil minsyar bi minsyarin lama halima. Demi keagunganku, kemuliaanku wahai Isa, kalau kamu cincang-cincang tubuhnya dengan gergaji, dia tidak akan terasa. Kalau orang cinta makhluk itu terbatas. Tampannya terbatas. Dulu tampan, masuk daurah sudah mulai enggak tampan lagi. Dulu bintang, sekarang sudah banyak bintang di mukanya. Manusia itu enggak ada yang awet. Tampan-tampan ya, akan ada masa expirednya itu ada. Kadaluarsa, sudah kadaluarsa. Dulu cantik ya sama aja manusia. Tapi kalau Allah tuh nggak ada batas keindahannya. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah itu masya Allah separuh biji dzarrah tuh dipotong tubuhnya nggak terasa. Berarti cinta kita kepada Allah itu bukan di mana nggak tahu 0,5%, 0,00% nggak tahu ada apa enggak itu. Menyebut Allah bisa tidur loh. Ya Allah itu bisa tidur. Masya Allah. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk. Kita minta pada Allah minimal ya mencintai orang yang cinta ahlullah itu loh, cinta-cinta pada Allah, wali-wali, guru-guru kita, cinta dengan ulama. Penting itu, minimal itu. Jangan bilang apa ulama. Kami nggak butuh dengan ulama. Istighfar 7 keturunan. Itu sudah diajarkan Nabi. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk. Itu penting. Mencintai ahlullah itu penting. Saya sudah cinta Pak dengan guru. Kalau dipikir-pikir itu belum. Kita ini hanya cinta kalau gurunya sesuai dengan kita. Gurunya menyenangkan, merintah yang enak-enak, perintah nikah, mau semua. Kasih rumah, ya mau. Gurunya perintah nggak boleh pulang, gimana kira-kira? Itu ujian cintanya di situ itu. Sekarang ini saya cinta. Man ana laulakum lah. Itu di status aja itu. Kalau sudah betulan ya perintah-perintah yang berat itu mundur. Minimal lagi wal amal alladzi yuballihuni hubbak. Kita ini mencintai amal-amal, cinta ngaji, itu masya Allah nikmat betul itu. Kalau Allah sudah memberi rezeki kita itu cinta agama, cinta amal agama itu sudah nggak usah dibilangin itu. Pengantin baru loh mau masuk kamar ngelihat kitab tuhfah nggak jadi masuk. Mana ada orang sekarang seperti itu? Ada kitab baca sampai adzan subuh. Siap mengamalkan? Maulaya salli wa sallim